Tahu Eh, langsung kok udah aja langsung recording sih? langsung ngomong kan. Oke, selamat malam dan semangat pagi buat teman-teman semua dimanapun kita semua berada ya. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Oke, kita punya yel-yel, mungkin buat yang belum tahu saya akan contohkan terlebih dahulu gitu ya. Kalau saya tanya, apa kabar? Teman-teman boleh jawab, sehat, kaya raya, bahagia dengan gerakan ya. Saya contohin ya teman-teman ya. Apa kabar? Sehat, kaya raya, bahagia. Oke, bisa ya? Yuk kita sama-sama mulai. Teman-teman boleh open cam supaya kita sama-sama kenal muka satu sama lain ya. Siap, teman-teman? Oke. Kabarnya hari ini sehat, kaya, bahagia. Yeay. Sekali lagi ya, sekali lagi. Masih banyak yang mau open cam. Yuk, 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 ditunggu yuk. Siapa yang bisa open cam? Yuk, kita open cam yuk. Sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman? Sehat, kaya, bahagia. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Yunita Setiawati. Saya akan menjadi host pada malam hari ini. Aktivitas keseharian saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya punya profesi tambahan sekarang, yaitu sebagai seorang coach dari Eating Reorder, dan saya berdomisili di Kota Bogor. Ya, dalam acara malam hari ini, saya akan memandu teman-teman semua selama 2 jam ke depan, menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Teman-teman sudah siap? Oke. Teman-teman, segala sesuatu yang baik, kita akan memulai dengan sesuatu yang baik juga. Saya minta Pak Bapak Arif untuk memimpin kita dalam doa pada malam hari ini. Oh, Bu Eta untuk memimpin kita dalam doa pada malam hari ini. Oke, teman-teman, selamat malam semua. Selamat bergabung di komunitas SKRB. Sebelum kita mulai acara hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa akan saya pimpin secara universal. Mari kita menundukkan hati sejenak. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan indah ini yang mempertemukan kami dalam komunitas sehat kaya raya bahagia. Kami bersyukur atas kesehatan, kehidupan, dan cinta kasih yang Engkau limpahkan. Kiranya Engkau hadir menyertai pertemuan malam ini, memberkati setiap pembicaraan, setiap sharing, agar menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan sukacita bagi kami semua. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami menerima dengan bijak setiap kebenaran dan pelajaran, yang menuntun kami untuk makin sehat, kaya, dan bahagia. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you Bu Erta. Terima kasih ya buat doanya ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan kenalan dulu nih ya sama mentor-mentor yang ada di SKRB ini ya. Yang pertama adalah Coach Aris Sandi Setio. Beliau adalah Peak Performance Coach, dan kedua adalah Coach Julius Suharto. Beliau adalah sebagai Team Building Coach, dan ketiga adalah Coach Roy Irawan. Ya, beliau adalah seorang Health Nutrition Life Coach. Dan yang keempat adalah Coach Violison Matteo. Beliau adalah Productivity Management Coach. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyebutkan ya. Teman-teman, kita punya etika dalam webinar ini ya. Yang pertama adalah pastikan semuanya mikrofonnya di-mute selama acara berlangsung ya. Dan saya sangat menyarankan agar teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup ya. Karena mikrofon itu di mute, saya mengundang teman-teman semua untuk memberikan emoticon ataupun reaction yang membuat suasana akan lebih hidup ya. Karena kan kita nggak bisa tanya jawab, nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi melalui reaction saya jadi tahu nih, oh teman-teman masih ada di sini ya. Yang ketiga, jika ingin bertanya silahkan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Oke. Sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi selaras damai jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup
setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik. Ya. Terukur, teruji, terkini, dan ilmiah. Nah, kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya. Core value kita adalah impact ya. Saya mau mengundang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama dengan unmute microphone setelah saya menyebutkan core value SKRB. Saya akan hitung supaya kita bisa sama-sama ya, nggak balapan. Oke, siap? Saya ingin melihat teman-teman untuk unmute dulu mic-nya. Soalnya semua masih di mute nih. Yuk, kita aktif yuk. Biar nggak ngantuk ya. Ada lagi yang mau unmute mic-nya? Oke, satu, saya sebutkan ya, core value SKRB, baru nanti kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Core value SKRB. Integrity, Integrity dalam setiap aspek kehidupan. dalam Mindfulness memiliki kesadaran penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful memiliki Mempunyai visi dan tujuan hidup hidup yang jelas dan mulia. Abundance, mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Komitmen Berkomitmen tinggi serta serta bertanggung jawab bertanggung jawab terhadap terhadap keputusan yang apa yang diambil dalam hidup. Dan yang terakhir adalah teachable. Siap dibentuk dari punya mentalitas Artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Yes, keren ya. Jadi teman-teman, kita di kesempatan kali ini akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Ya, kita sambut nih bersama-sama ya Pak Arief Widodo. Teman-teman boleh kasih emoticon ya. Oke ya. Ya, kita undang beliau untuk sharing pada malam hari ini. Selamat datang Pak Arief. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan membawakan materi hari ini ya. Ngomong-ngomong, apa saja pelatihan yang sudah Pak Arief ikuti di SDD ini dan apa yang paling berkesan? Silakan Pak Arief. Oke, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih Bu Yunita atas waktunya. Saya mau sharing kali ini core value tentang purposeful dari pembelajaran-pembelajaran yang saya sudah ikuti SDD, yaitu ada LCTW, kemudian juga ikut terapi ya. Jadi kita ada ikut ICT dan ICT Advance juga. Nah, dalam kesempatan kali ini bisa dibantu next slide, Ibu Erta. Oke, saya mulai ya. Hidup bermakna bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi mengapa. Bagi sebagian orang itu adalah rutinitas, tapi bagi yang lain itu adalah sesuatu yang lebih besar. Tujuan hidup yang bermakna atau purposeful. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana menemukan dan hidup dengan tujuan itu. Next slide, please. Oke, definisi dari purposeful itu sederhana, yaitu memiliki alasan yang kuat di balik setiap tindakan kita. Ini bukan cuma tentang mencapai sebuah target, tetapi tentang menciptakan dampak yang positif. Ini adalah kompas yang memandu kita saat mengambil keputusan besar. Ya, jadi poin-poinnya itu adalah purposeful ini lebih dari sekedar cita-cita atau target, dan fokus memberikan nilai dan dampak bagi diri sendiri dan juga orang lain. Next slide, please.
Hidup yang bermakna memberi kita kekuatan super, memberikan energi dan ketekunan. Ketika kita tahu mengapa kita melakukan sesuatu, kita jadi lebih termotivasi. Kita lebih kuat menghadapi tantangan karena kita tahu apa yang kita perjuangkan. Dan pada akhirnya ini adalah salah satu kunci utama menuju kebahagiaan sejati yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Next slide. Bagaimana menemukan tujuan kita? Menemukan tujuan tidak harus rumit. Mulailah dengan refleksi, yaitu tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya merasa bersemangat? Apa yang Anda pedulikan dan apa yang bisa Anda berikan pada orang sekitar Anda, atau bahkan pada dunia. Setelah itu, identifikasikan nilai-nilai inti yang Anda ingin lakukan, seperti misalnya, apakah nilai-nilai inti itu berkaitan dengan kejujuran, inovasi, atau membantu sama. Dan yang paling penting adalah mulailah dengan langkah kecil. Apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuan Anda. Tidak peduli seberapa kecilnya langkah itu. Next slide. Oke. Hidup yang bermakna bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan. Ini adalah tentang terus-menerus bertanya pada diri sendiri, mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, marilah kita mulai perjalanan itu satu langkah bermakna pada satu waktu. Saya mengundang teman-teman semua di sini, mari kita pikirkan satu hal yang ingin kita lakukan secara lebih bermakna mulai hari ini. Apakah itu? Silakan dijawab dalam hati. Oke, sekian core value dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Yunita. Thank you. Wah, thank you Pak Arief. Saya jadi ikut berpikir nih, saya punya tujuan hidup nggak ya? Gitu ya. Dan apa sih yang mau kita lakukan nih? Langkah kecil apa yang akan kita lakukan? Teman-teman, ini layak untuk direnungkan dan dipikirkan ya. Kadang-kadang kita punya tujuan yang besar, tapi kita lupa bahwa langkah kecil itu akan menuntun kita sampai pada tujuan besar kita. Ya, semuanya dimulai dari langkah yang kecil tentunya. Ya, oke. Kita kasih tepuk tangan ya buat Pak Arief ya. Boleh bilang di kolom chat, thank you Pak Arief gitu ya, teman-teman ya. Kita belajar saling menghargai ya. Oke. Next adalah abundant sharing ya. Teman-teman, kita sebagai sebuah komunitas positif SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mentalitas berkelimpahan. Dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seorang ini apa ya, saya panggilnya ya Mbak ya, yang cantik Mbak. nih ya, namanya kita akan undang beliau untuk membagikan sharing momennya pada malam hari ini. Silahkan kepada Mbak Nisa, panggilannya saya agak-agak kesulitan memanggil nama lengkapnya Mbak Nisa ini ya, ternyata ya. Maaf ya Mbak Nisa, yuk silahkan Mbak Nisa, waktunya saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Yunita. Selamat malam teman-teman semua. Ini ketemu lagi ya dengan saya di webinar SKRB pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada malam hari ini dapat tugas untuk sharing tentang purposeful life ya. Bisa di-share screen? Oke, terima kasih. Jadi kita samakan dulu nih sudut pandangnya. Purposeful life itu menurut Jack Canfield, tujuan hidup adalah tentang menemukan dan menjalankan panggilan batin kita untuk memberikan dampak positif pada dunia, menggunakan bakat dan pengalaman unik kita untuk menciptakan realitas yang kita inginkan dan menjalani hidup dengan makna dan tujuan. Dari pengertian ini, saya jadi teringat waktu saya masih SD. Nah, saya ingat sama salah satu hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini nyambung nih sama slide selanjutnya. Next. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Di sebelah kiri ada fotonya Ibunda psikolog, Bunda Rusmini namanya. Dulu saya tahu beliau dari waktu tahun 2003 atau 2004. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang ingat, dulu ada program namanya Akademi Fantasi Indonesia.
sebelahan sama Indonesian Idol kan. Jadi itu tempatnya kontes menyanyi. Saya sering lihat tuh tiap malam ada diary-nya. Terus saya lihat ada part di mana Bunda Rusmini ini membantu para finalis untuk dalam hal pengembangan diri, bantu ya dari dalamnya gitu ya. Akhirnya saya berpikiran, wah, perempuan ini keren. Dari luar beliau terlihat lemah lembut, terlihat apa ya sebagaimana perempuan pada umumnya ya. Tapi ternyata beliau itu berpengaruh pada pengembangan diri para finalis. Sehingga di situ saya merasa tertarik pada dunia psikologi karena beliau kan memang ada profesinya psikolog gitu kan. Nah, terus saya merasa saya juga pengen nih bantu orang juga. Nah, informasi pada waktu itu tahun 2003 atau 2004 saya masih kelas 4 SD ya, masih kelas 4 SD. Jadi waktu berjalan dan alhamdulillah saya S1 ambil psikologi gitu. Tapi saya satu dan lain hal tidak bisa lanjut S2, memutuskan untuk tidak lanjut. Kemudian ketemu sama Pak Arisandi. Begitu lulus kuliah, saya ingin memperdalam dunia psikologi, tapi ketemunya sama Pak Arisandi gitu. Jadi saya ikut ICT yang practitioner, lanjut ke ICT advance, lanjut ke public speakingnya dulu AHI ada juga ngadain segala macam. Akhirnya di situ nambah skill kan, skillnya nambah dan bisa terjun lapangan juga gitu. Sehingga saya bisa bakat dan minat saya juga bisa berjalan beriringan dan saya bisa menggunakannya dengan senang dan gembira, teman-teman. Next slide. Nah, di situ ada foto di mana saya bersyukur ya diberi kesempatan untuk bisa sharing di depan gambar yang pojok kiri atas itu para mahasiswa. Jadi saya waktu itu sudah alumni dan diminta untuk ngisi di untuk adik kelas saya. Kemudian yang di tengah itu diberi tugas oleh kantor, ayo Mbak sharing di depan adik-adik yang masih TK katanya. Ya, saya bersyukur gitu. Ada kesempatan seperti ini, artinya kan saya bermanfaat, bisa juga bermanfaat nih sama nggak yang besar aja, tapi yang kecil juga gitu. Dan di pojok kanan atas itu foto ketika saya melakukan pendampingan untuk korban kekerasan. Jadi ICT itu sangat bermanfaat, teman-teman. Saya bersyukur langsung bisa belajar tekniknya, langsung bisa aplikasikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya. Di bawah itu saya melakukan kunjungan rumah untuk korban kekerasan seksual begitu. Dan dari Purposeful Life ini kita harus tahu memang bakat yang kita miliki. Saya ini menguasainya di apa sih? Saya ini sukanya di bidang apa sih? Nah, itu sebaiknya teman-teman kalau memang belum ada yang tahu, cari tahu deh dari dalam. Sehingga kita bisa termotivasi untuk mempelajarinya. Dan meskipun ya langkah-langkah saya masih seperti ini, tapi saya cukup, ya alhamdulillah saya tetap bisa bermanfaat bagi sesama. Dan yang saya jadikan patokan juga untuk diri saya adalah jangan pernah membandingkan langkah pertamamu dengan langkah ke 3.268-nya orang lain, karena itu memang beda. Jalan hidup orang beda, yang penting kita berikan yang terbaik untuk sesama. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, thank you ya atas sharingnya nih Mbak Nisa, keren banget ya teman-teman. Jadi hidup kita itu bermanfaat, berharga kalau kita punya manfaat buat orang lain gitu ya. Jadi teman-teman silahkan, memang benar apa yang dikatakan Mbak Nisa ya. Oke, thank you ya Mbak Nisa ya. Teman-teman boleh ya kasih aplaus ya. Oke. Nah sekarang teman-teman tibalah saat yang ditunggu-tunggu ya. Kita mau belajar nih ya, mau belajar sesuatu dari pembicara yang sangat keren, pembicara utama kita ya. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Coba ketik angka 2. Ada yang mengetik? Coba kita lihat. Yeay, 2. Oke, ada 1.000 orang loh yang ngetik ya. Keren ya teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memperkenalkan dulu ya. Siapa sih nih yang menjadi pembicara utama gitu ya. Beliau adalah Coach Violison Marteo ya.
silahkan beliau akan membawakan mengenai membebaskan diri dari mental block untuk hidup yang produktif. Nah, ini tentunya akan sangat menarik ya, karena yang membawakan seorang ahli ya teman-teman ya. Oke, Coach Vio silahkan. Thank you, Coach Yunita. Apa kabar semuanya? Sehat kayak Raya bahagia. Asik. Oke, so screen saya udah kelihatan ya. Saya malam ini mau sharing-sharing tipis-tipis aja yang praktikal aja gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat menambah produktivitas kita semuanya. Nah, pertanyaannya di sini siapa sih yang tunggu kok slide saya begini. Sebentar. Hmm, saya konflik ya sebentar ya. Kelihatankah? Waduh, slide saya nge-freeze ini. Oke, saya langsung aja ya, nggak usah pakai slide juga nggak apa-apa. Oke ya, aplikasi saya nge-hang. Oke, rekan-rekan, saya stop share aja. Nah, jadi hari ini kita mau bicara soal sadari mental block semakin produktif, gitu ya. Nah, kita bisa kumpul di sini, hopefully dalam waktu ya 20 menit sampai 30 menit ke depan, kita bisa sama-sama belajar soal produktivitas, tapi saya yakin banyak ya ilmu tentang produktivitas di luar sana. Tapi karena kita di SDD, kita tema-temanya mau coba lihat soal menggali soal mental block-nya gitu ya. Nah, um, beberapa minggu terakhir kalau ngikutin saya di grup WhatsApp kan ada berbagi tentang soal bangun tidur tapi tetap fatigue, lelah gitu ya, atau misalnya sibuk tapi nggak ngerasa tuntas. Tadi tuh ya ada soal purposeful mungkin nggak ada purpose-nya, atau misalnya gue ngapain aja sih kok udah habis seharian tapi begitu-gitu aja gitu ya. Atau kita ngomong soal perfeksionisme gitu ya, mau menunggu waktu yang tepat gitu ya. Nah, banyak yang, apa namanya, mungkin, ada yang relevan, mungkin ada yang tidak terlalu relevan, ada yang sangat relevan, gitu ya. Nah, hari ini saya pengen kita tarik benang merah dari semuanya itu, apa sih sebenarnya yang menahan kita untuk benar-benar produktif, gitu ya. Nah, kira-kira apa? Boleh ketik di kolom chat nggak? Atau unmute. Kira-kira yang bikin kita nggak produktif tuh apa sih? Ayo, boleh boleh boleh. Yang rasanya kok udah banyak melakukan banyak, tapi kok mencapai hasilnya nggak banyak gitu. Apa yuk kira-kira? Boleh ketik di kolom chat, boleh. Distractions, oke, distractions karena tidak purposeful ya, Pak Arif. Oke, nggak punya goal yang jelas. Oke, thank you. Apalagi mudah terdistraksi. Oke. Nah, jadi yang mau saya share itu, sebenarnya banyak sih ya, macam-macam hal, nggak punya skill-nya, nggak punya apa. Tapi yang paling mau saya highlight pada, sesi kita kali ini adalah soal mental block, gitu ya. Ada limiting fear atau dibatasi oleh ketakutan-ketakutan. Nah, mental block itu sederhana gitu, kadang-kadang tuh kita mikirnya kita, apa namanya, udah punya agenda, tapi kenapa kok masih belum terlaksana? Ya, kenapa kita mudah terdistraksi? Kenapa kita menunda-nunda gitu ya? Karena ada something yang di bawah layar yang perlu kita sadari. Nah, jadi mental blocks yaitu limiting fear. Nah, mental block itu sederhana sih. Intinya kan ada sebuah pola pikir yang membatasi diri yang mungkin kita nggak sadar. Nah, meski sering nggak nyata gitu ya, tapi itu real membatasi kita. Ya. Nah, jadi satu-satu saya pengen berbagi gitu, mungkin ada sekitar 4 lah ketakutan-ketakutan yang umum gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada yang ngerasa, nah boleh ketik di kolom chat aja. Yang pertama, ini saya banget. Saya takut akan apa yang orang lain ngomong sama saya, atau takut penilaian orang lain, atau takut apa kata orang. Nah, misalnya nanti kalau saya begini, kalau ditolak gimana ya? Kalau nanti saya ngomong begini, saya takut tidak disukai, takut tidak diterima.
Sehingga ketakutan-ketakutan akan komentar orang lain itu, akan apa judgement atau pandangan orang lain itu membuat hidup kita itu jadi gampang terdistract. Nah, ya kan? Akhirnya kita hidup bukan berdasarkan arah kita atau tadi yang Pak Arif bilang soal purposeful atau Mbak Nisa bilang soal makna gitu ya. Tapi kita sibuk entertain ekspektasi orang lain. Nah, misalnya kalau dalam konteks ibu-ibu rumah tangga, wah mungkin nih ya, merasa aduh rumah harus selalu rapi, makanan selalu sehat. Nah, takut dibanding-bandingkan sama ibu-ibu lainnya gitu ya. Bisa jadi begitu, atau istri-istri lainnya. Sehingga akhirnya nggak, aduh nih gimana here and there gitu segala macam nggak ada yang jelas. Atau sebagai profesional kantor misalnya, nggak berani speak up di rapat karena takut dikira komentarnya itu nggak berkualitas. Ya dibilang, gitu doang mah gue juga tahu, tanya ChatGPT atau apa gitu ya. Takut dikira nggak pinter atau takut dikira sok gitu ya. Nah, atau mungkin sebagai anak di keluarga takut ngecewain orang tua. Nah, akhirnya apa ya udah deh, saya sebenarnya maunya jadi YouTuber, tapi karena mama atau papa suruh saya menjadi PNS atau menjadi dokter atau arsitek, ya udahlah, akhirnya begitu. Nah, itu takut akan judgement atau penilaian orang lain. Siapa di sini yang pernah ngalamin gitu? Kalau buat saya, ini kehidupan saya di masa saya sejak kuliah sampai mungkin sekitar umur 27 kali ya, atau 28 gitu ya. Saya juga baru menyadari, oh ya ternyata hidup saya nggak kemana-mana karena sibuk entertaining ekspektasi orang lain. Itu yang pertama, takut penilaian orang lain. Yang kedua, mental blocks yang kita mungkin secara nggak sadar ada itu adalah takut untuk tidak sempurna atau takut berantakan, takut gagal. Nah, ini saya juga nih. Saya selama 18 tahun di company saya, itu benar-benar nunggu waktu yang tepat dan perfect time, sehingga akhirnya malah tidak terimplementasi tuh, launch new product, launching SOP baru, bikin guideline, bikin policy, penggajian, remunerasi, bikin sistem bonus, bikin produk atau market baru gitu ya. Nah, banyak dari kita mungkin menunda-nunda karena merasa belum sempurna, ya iterasinya belum cukup. Padahal kesempurnaan itu sebenarnya tidak pernah datang, alias ilusi. Ya, nah jadi saya dalam 3 tahun terakhir setelah saya ketemu sama Selaras Nami Jiwa, sama Coach Aris, saya ikut ICT, LCTW segala macam, saya pun berproses gitu ya, dan saya akhirnya ya ya udahlah, lakuin aja, yang penting berprogres, lebih baik berantakan tapi berprogres dan berantakan daripada rapi tapi nggak kemana-mana. Ya itu tadi, udah punya ide produk gitu ya, logo, bahkan akun sosmednya udah ada nih sebagai entrepreneur mau mulai small business gitu ya, tapi udah bertahun-tahun nggak diluncurin karena takut jelek gitu. Nah, jadi ya itu kurang lebih. Perfeksionis itu sebenarnya topeng dari rasa takut gagal. Siapa yang pernah seperti itu? Mungkin ada teman-teman yang seperti itu, ya mudah-mudahan sadar, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah itu yang kedua, takut gagal atau takut tidak sempurna ya. Nah, kalau tadi kita bicara soal takut penilaian orang lain, kemudian takut gagal. Nah, yang ketiga, ini takut untuk tidak ideal. Ya, tidak ideal itu artinya harusnya kan saya bisa lebih baik gitu. Ya, jadi ketakutan untuk mengecewakan. Apakah itu mengecewakan orang lain atau mengecewakan orang yang disayangi, ya takut nggak bisa deliver. Nah, contoh sebagai profesional di kantor misalnya, pernah nggak ada yang akhirnya lembur tiap hari bukan karena perlu, tapi takut kelihatan males. Ya, takut, wah kalau misalnya, ya kayak gitu ya, atau misalnya pasangan, suami istri gitu, pasangannya selalu berusaha tampil sempurna supaya nggak dianggap kurang menyediakan gitu ya, atau kurang perhatian gitu ya. Padahal pressure-pressure gitu membuat kita makin distracted gitu ya dari intinya. Nah itu takut nggak perform, takut nggak ideal. Nah mungkin ada lagi yang lainnya takut kehilangan kontrol, ya ketakutan kehilangan kontrol. Nah takut kalau misalnya saya nanti bukan saya yang langsung handle, orang lain itu nggak bisa
gitu ya. Jadi saya harus punya kontrol, atau saya takut kelihatan lemah, atau takut reputasinya rusak gitu ya. Contoh nih sering banget kalau misalnya orang yang micromanage gitu ya. Padahal untuk bisa produktif kita tahu produktivitas itu salah satunya adalah kita mendelegasikan, ya kan? Contoh kalau kita pakai online apps gitu untuk kayak GoFood, Shopee Food, itu kan kita lagi mendelegasikan ya. Ya, kita lagi mendelegasikan. Untuk bisa produktif itu kita ngelipat waktu, ngelipat effort, ngelipat hasil itu semuanya it's all about mendelegasikan. Nah, tapi kalau misalnya kita takut kehilangan kontrol, akhirnya semuanya kita sendiri, ya mungkin ada saatnya kita mulai melihat apakah yang kita lakukan ini high value atau enggak gitu ya. Nah, ini bisa jadi nih business owner micromanage semua hal, akhirnya energi habis, tim kehilangan ownership. Atau orang tua yang nggak mau melepaskan anak yang udah dewasa, akhirnya anak nggak mandiri, spoiled. Ya, semua berakar pada ketakutan kehilangan kontrol. Nah, coba bayangkan dari 4 kategori tadi, mana yang paling sering muncul sih dalam hidup rekan-rekan semuanya? Boleh nggak kita sama-sama sharing di sini, vulnerably ya, kita keterbukaan tuh awal dari pemulihan ya. Nah, yang mana yang kira-kira mungkin akhir-akhir ini disadari atau jangan-jangan baru sadar gitu? Atau ada yang lain? Wah, langsung di-summary nih sama Coach Yunita ya. Oke, oke. Nah, sekarang kalau kita udah ngomong soal limiting belief atau fear, fear itu melimit kita untuk being produktif. Sekarang dampak-dampaknya tuh apa sih? Nah, thank you, takut gagal ya. Nah, dampaknya apa sih? Nah, dampak mental block itu, kalau apalagi ketakutan ini kita udah sadar, tapi dibiarin kita hidup terus di situ, wah ini dampaknya luar biasa. Nah, ada banyak sih, ada mungkin saya akan share yang pertama itu dampaknya itu kita di luar kelihatannya freeze atau diam di tempat. Ya freeze, punya ide tapi nggak berani mulai, kayak istri saya gitu ya, istri saya itu, konflik di dalam dirinya itu anak masih kecil, kerjaan kantor banyak, tapi dia juga pengen melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang lain dan ada income tambahan. Udah bertahun-tahun kayaknya udah 5 tahun, 6 tahun tuh nggak mulai-mulai gitu ya. Akhirnya baru kemarin di tahun ini karena situasi dan kondisi akhirnya udahlah just do it. Nah, sekarang udah ada 2 multiple stream of income yang lain yang baru gitu ya, dan dia akhirnya yang paling berharga itu bukan income-nya saja, tapi pembebasan dirinya, mental liberations-nya gitu, dan akhirnya, iya ya ternyata bisa kok dapat income tambahan, kenapa enggak ya? Anak tetap keurus, tetap ada perhatian, kerjaan tetap jalan, dan dapat income lagi. Ya itu. Nah, yang pertama dampaknya itu bisa freeze atau diam di tempat. Nah, yang lebih parahnya lagi itu ya paralyzed gitu ya, punya rencana tapi nggak bisa jalan. Kayaknya ya udah hang, udah tahu apa yang harus dilakuin tapi nggak melangkah gitu ya. Nah, atau yang ketiga, mungkin ada suara yang bocor ya. Oke, yang ketiga, ini saya juga lumayan sering ya, dampaknya itu mudah marah atau frustasi karena ketakutan, takut gagal, akhirnya atau takut kehilangan kendali, jadi gampang senggol bacok ya. Ya gampang, namanya kalau udah marah-marah itu udah pasti buang waktu, buang energi, pasti hasilnya udah nggak ada ya. Nah, karena tertekan kita jadi reaktif. Misalnya contoh kadang-kadang saya juga, selalu berefleksi diri gitu ya. Lagi stres di kerjaan, pulangnya marah-marah amat gitu ya. Atau misalnya guru yang lagi punya masalah pribadi, frustasi ngelampiasinnya ke murid gitu ya. Relasinya rusak, padahal sumbernya bukan orang lain, tapi mental block yang kita biarkan. Mungkin karena kita takut kehilangan kendali, atau kita takut, atau insecure ya. Nah, yang lainnya lagi, mungkin perform, wah deliver, tapi burnout. Ada yang di sini ngalamin burnout ya? Ya, wah keren banget, tapi harga yang dibayar mahal banget ya. Wah, dulu saya nih termasuk pas saya lagi umur-umur baru-baru lulus gitu ya, terus udah gitu kerja umur-umur 24, 25, saya tuh kerja, tidur, saya workaholic banget gitu ya. Saya
bisa tidur cuma 3 jam, 4 jam, bukan supaya produktif, supaya kelihatan produktif. Kelihatan sukses, weh, gitu ya. Karena saya dulu mungkin punya ketakutan, kalau gue kagak berhasil, nggak ada cewek yang mau sama gue nih, gitu ya. Soalnya dulu kan gendut, belum ikut IR gitu ya. Jadi rasa-rasanya, wah nih kayaknya biarin kalau gua sukses mah cewek-cewek ngantri. Dulu umur-umur 25, 26 gitu ya. Ya akhirnya burnout gitu ya. Perform tapi burnout. Ya bahkan mungkin to the point that kalau misalnya nggak disadari, wah saking bener-bener mau perform, mau deliver gitu, kerja 7 hari seminggu, karena takut buat delegasi, semuanya ditelan sendiri, tapi ya relasinya rusak sama keluarga atau sama pasangan, ya suksesnya di luar, kosongnya di dalam. Ya itu saya gabungan tuh antara, maunya perform, tapi takut dilihat nggak perform, wah macem-macem, ya. Nah, yang lainnya lagi, ya deliver tapi burnout, ada juga overload, akhirnya semua udah kerjain tapi nggak ada yang bener-bener beres. Jadi banyak on hand, tapi nggak ada yang bener-bener beres. Ya mungkin karena takut nolak, takut ngecewain, ambil aja say yes ke semua permintaan, akhirnya semuanya setengah-setengah, nggak ada yang tuntas, sibuk banget, busyness, bukan bisnis, ya. Sibuknya luar biasa tapi nggak ada hasil. Mungkin ada lagi yang lainnya dampak-dampaknya itu adalah guilt feeling, rasa bersalah yang nggak habis-habis, ya. Aduh, kan bener harusnya bisa nih, cuma ketunda lagi gitu ya. Aduh, harusnya bisa komplit nih, tapi kok nggak kelar-kelar ya. Aduh, nanti, kalau saya tolak, nggak enak gitu ya. Terus, aduh kayaknya, bisa lebih baik deh gitu ya. Akhirnya hidupnya, energinya itu penuh dengan rasa guilt, bukannya rasa grateful, ya. Nah ini juga mentally spiraling down banget ya. Terutama ketika waktu Covid gitu ya, saya, mengalami, sebuah mental state di mana saya ngerasa tuh gini, kok sebagai kepala keluarga gitu ya, ini gimana ya, nanti company ini, ke depannya gimana ya, mau bayar gajian gimana ya, padahal sepi ya dan seterusnya gitu. Wah, spiraling down banget gitu ya. Jadi harusnya saya bisa bersyukur, malah saya consume waktu saya untuk energi negatif, untuk guilt, worry, anxiety. Nah, itu dampak-dampaknya kalau misalnya memang kita nggak ngeberesin apa yang kita, sebut sama yang namanya takut, ya. Nah, ini harganya mahal banget ya, tapi kalau misalnya, kita bisa sadar, kita bisa ngebebasin diri kita secara bertahap dan kita clean up ya mental block kita. Nah, malam ini kalau bisa sadar, luar biasa. Kalau butuh bantuan di ICT kan banyak nih teman-teman udah ICT practitioner, silahkan self therapy. Saya juga sering self therapy gitu ya untuk, membuat saya tetap, netral. Nah, sekarang bagian yang penting, kita tadi udah ngomong soal fear, kita udah ngomong soal dampaknya. Nah, yang paling penting sekarang gimana caranya, ya. Caranya untuk kita benar-benar bisa, ngalamin mental liberations biar kita bisa, mendukung produktivitas kita. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kita hilang sama rasa takut. Rasa takut itu baik adanya. Ya rasa takut itu membuat kita bisa punya antisipasi. Rasa takut itu bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang, buruk sebenarnya. Tapi namanya kalau berlebihan, nah apalagi kita menjangkarkan diri sama itu, nah itu yang jadi tidak baik. Ya. Nah, jadi, ya makanya kalau quote, motivasi kan bilangnya, "Courage is not the absence of fear, it's a mastery of it." Ya, jadi kita sadari kita punya rasa takut itu, tapi kita bisa olah dan berdampingan dengan itu, ya dengan sadar. Ya, jadi, pembebasan itu artinya saya tetap melangkah meski rasa takut itu ada, gitu ya. So, langkah-langkahnya apa? Ada kalau buat saya sih ada 5 hal sih ya. Hal yang pertama itu, kita, seperti yang tadi di core value-nya udah dijelasin sama Pak Arif itu soal purposeful ya. Kita perlu punya, goal ya, goal, at least goal tuh lebih jangka pendek ya, goal yang clear dan sukses kriteria yang clear. Bayangkan kalau bangun pagi itu nggak ada goal-nya. Kita akan sibuk ngapain?
kita akan sibuk entertain goal orang lain. Kita akan membanding-bandingkan diri gitu ya, comparing, karena kan membanding-bandingkan diri itu kan cuma naruh beban yang nggak perlu ya sebenarnya ya. Ya kita bandingin, oh dia lebih berhasil, dia lebih hebat, itu buang energi dan akhirnya kita FOMO ya, fear of missing out gitu ya, akhirnya udah sampai sore. Nah dulu saya pernah begitu, kompetitor ngiklan nih di sini, wah kompetitor ikut pameran nih di sini, wah akhirnya saya sibuk sama gameplaynya orang-orang dan saya muter-muter 2 tahun nggak kemana-mana, keluar uang, nggak maju-maju. Since then saya bilang, ah ngapain sih, yang penting saya punya goal sendiri kok. Pertumbuhan saya sama orang lain beda, resource saya sama orang lain beda. Jadi ya ya udah saya melihat itu semuanya sebagai benchmark boleh, tapi bukan berarti saya mau membanding-bandingkan dan ngejar sama semuanya itu, enggak. Yang saya mau bergerak bukan ke arah mendekati goal-nya mereka, tapi saya mau bergerak ke arah goal-nya saya. Nah, jadi punya goal yang clear. Mungkin sebagai istri, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai business owner, sebagai profesional, sebagai minister atau service atau apapun juga, coba punya clear goal. Kalau saya bilang di productivity, kalau yang training skill-nya gitu kan, ingat punya topinya. Kalau sebagai ayah, apa sih yang saya benar-benar harus deliver, nggak bisa delegasi. Buat saya sih satu, relasi sama anak. Itu nggak bisa saya delegasi, ya quality time gitu ya, kayak gitu. Nah, yang kedua sebagai suami, yang nggak bisa delegasi apa? Relasi sama pasangan. Jangan delegasi, itu relasi sama pasangan ya. Dating time-nya saya sekarang naruh 1 bulan sekali, saya punya dating time sama istri, punya dating time sama masing-masing 3 anak saya. Tough ya, jadi tiap minggu ada gitu, tapi ya itu worth it. Ya, jadi goal sebagai suami, goal sebagai ayah, goal sebagai business owner, goal sebagai leaders, goal sebagai followers, goal sebagai apa. Nah, itu punya goal yang clear dan success kriteria. Apakah harus perfect? Enggak. Ya, yang penting punya goal dulu dan nanti lama-kelamaan itu bisa akan di-fine tune, ya. Jadi liberation itu artinya punya tujuan sendiri yang jelas. Ya, sukses kriteria juga kita yang nentuin, nggak perlu banding-bandingin. Sebenarnya gini, membandingkan atau membenchmark tuh buat nambah wawasan boleh. Ya, tapi nggak perlu pursuing hal yang itu gitu loh. Yang di-pursue goal-nya kita. Ya, karena tiap orang punya benchmark, punya resource yang beda-beda, punya jalannya yang masing-masing beda-beda. Ya, itu cara yang pertama, goal yang clear dan sukses kriteria. Nah, yang kedua, ini yang saya juga 3 tahun terakhir selalu saya coba jalani dan hidupi dan ternyata menyenangkan. Tahu nggak apa? Mengizinkan diri untuk terbuka dan melayakkan diri untuk menerima. Itu enak banget. Serius enak banget. Kadang-kadang kita tuh takut, aduh nggak ada waktunya, ya kan? Aduh siapa nih? Gue lagi, gitu ya. Nah, kadang kita yang nutup diri. Harus gini nih caranya. Aduh nggak ada lagi deh. Pokoknya caranya begini doang nih. Padahal hidup tuh sering banget ngasih jalan baru. Saya tuh 6 bulan terakhir ini bener-bener lagi menikmati banget unknown yang ternyata menyenangkan sekali gitu ya. Buat bisnis saya gitu. Saya lagi pivot, saya lagi rombak banget bisnis saya, dan itu ternyata menuntut saya ke jalan baru yang nggak pernah saya pikirkan, tapi itu menyenangkan sekali. Ya, jadi liberation itu artinya memberikan izin pada diri kita untuk terbuka. Saya mengizinkan diri itu kan sering ya kalau kita ikut LCTW, ICT, itu sekarang kalau saya lagi morning walk ya, self meditation, saya selalu, Tuhan terima kasih untuk pagi ini, hari ini saya mengizinkan diri buat bersyukur, yang saya syukuri bla 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 bla, dan begitu saya mengizinkan diri, meniatkan diri dan melayakkan diri menerima segala kelimpahanmu. Dipertemukan dengan orang, peristiwa dan seterusnya. Wah, itu tuh, itu selalu saya ucapkan di meditasi pagi saya sambil jalan pagi gitu ya, sendiri quiet time, dan itu amazingly banyak banget pintu-pintu baru yang kebuka. Ya, kadang kita udah punya limiting belief, oh nggak bakal cukup waktunya, gini nggak ada, tapi ternyata ada. Oke. Nah, jadi seringkali juga kita kalau nggak mengizinkan diri itu, rezeki udah numpang mau lewat, mau mampir,
karena kita ketutup nggak kelihatan jadinya. Ya, jadi ketika kita terbuka tuh kita lagi memberi ruang buat hal-hal yang selaras dengan goalnya kita untuk mampir dan datang. Apakah itu orang yang tepat, apakah itu kesempatan-kesempatan tertentu yang mendukung gitu ya. Nah, ini nih mudah dan menyenangkan banget ya. Kalau begitu produktivitas pasti meningkat jauh. Nah, sedikit gambaran ya, saya, kemarin tuh saya mengizinkan diri selama 20 tahun, saya nggak pernah kepikiran untuk mindahin pabrik saya. Lagi mau cost cutting kan lagi sulit ya, cost cutting. Ternyata, karena saya mengizinkan diri, ya coba kalau pabrik gua pindahin gimana ya? Ternyata saya bisa ngecilin biaya sewanya 5 kali lipat, tapi kapasitasnya dengan satu di lain cara bisa naik 10 kali lipat. Berarti itu 50 kali lipat loh leverage-nya dan itu menyenangkan sekali. Itu real banget, itu saya alamin, dalam waktu, I think 3 bulan terakhir, ya. Izinkan diri terbuka. Produktivitasnya level perusahaannya itu 50 kali lipat, itu luar biasa banget. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini nih, yang pasti kita perlu ikhlas, ya seperti kita punya value ya, kita ikhlas ngapain? Satu, ikhlas aja pas lagi melakukan itu, lakukan yang terbaik. Kadang-kadang yang menghambat kita itu adalah pas kita lagi melakukan, kita tuh nggak ikhlas dengan cara apa? Meragu-ragukan diri sendiri. Meragukan nanti kalau nggak sesuai gimana ya? Nanti kalau misalnya orang lain ngomong ini gimana ya? Kan gitu ya, akhirnya we are not doing our best effort. Ya, untuk bisa melakukan yang terbaik itu kita perlu ikhlas, terutama ikhlas sama nanti hasilnya apa, gitu. Sering ya kalau main golf tuh orang kalau ada yang main golf gitu kan bilang, "Udah rileks aja, nggak usah ngotot lihat hasilnya, yang penting fokus aja ke present time," gitu ya. Makin ngotot, makin peletak-peletuk gitu ya. Sama, kalau kita misalnya lagi, kompetisi, makin ngotot itu biasa makin terganggu konsentrasinya, betul? Nah, ikhlas itu bicara kita netral. Kita nggak dibayang-bayangi sama ketakutan, kita nggak dibayang-bayangi sama kesombongan, ya. Ikhlas aja itu netral, jadi lakukan yang terbaik, be present. Nah, dan yang paling penting juga ketika gagal, ikhlas back on track. Ikhlas bahwa itu nggak sempurna. Ini dulu saya susah banget. Wah, begitu ada tercoreng sedikit gitu ya, wah udah nggak perfect deh, udah ulang dari awal. Pas saya ikut Eating Reorder gitu ya, ada tuh pas jadi coach Eating Reorder ketemu orang yang begitu nggak ikut coaching di coaching ketiga, "Coach ada lagi nggak yang baru? Saya mau mulai dari awal." Kan gitu ya, ketawa-ketawa aja tuh, pasti familiar tuh ya sama kayak gitu ya. Nah akhirnya kita nggak maju-maju. Ya, so ikhlas aja back on track juga. Ngajak. So, pembebasan mental itu artinya apa? Lakukan bagian kita sebaik mungkin dan ikhlasin hasilnya. Dan bahkan ketika lagi melakukan, ikhlas saja. Kalau gagal is okay. Yang penting segera back on track, jangan berlama-lama menyalahkan diri. Kayak hari ini nih, saya itu tadi gedebak-gedebuk banget flight saya, kan saya tadi dari Shanghai ke Singapura itu transit di Guangzhou. Delay 1 jam, akhirnya transfer time saya cuma 30 menit. Ikhlasin aja udah, ya ada hal baik lah udah. Saya datang ke situ gedebak-gedebuk, taunya bagasi saya masih di Guangzhou, nggak nguber untuk ke Singapura. Wah, gimana ya? Ya udah ikhlasin. Ternyata tau nggak yang menariknya apa? Nggak enak dari airport ke hotel, saya nggak usah bawa bagasi apa-apa, saya enteng aja mau naik MRT juga bisa, nggak usah naik taksi. Apalagi Jumat sore mahal ya rate-nya ke City ya. Tas saya entar dianterin. Ada 3 luggage dianterin, ke hotel langsung. Jadi enak. Oh ya, enak juga ya. Jadi good things, bad things, ya ikhlas-ikhlas aja, netral aja. Selalu ada hal baiknya kok. Ya, jadi ya enak deh. Saya malah nggak usah nenteng-nenteng macam-macam. Jalan aja udah di airport ngelengos gitu ya. Asik gitu ya. Ya kalau misalnya nggak datang malam ini gimana? Ya ikhlas aja lah. Paling beli beli underwear gitu di mana gitu ya. Ya itu tuh, ikhlas. Itu, enak banget kalau ikhlas tuh, energi kita bener-bener, full. Yang keempat, yang tadi saya udah bilang itu syukur harian ya. Saya suka banget, bahkan kalau saya lagi anterin anak-anak saya ke sekolah, saya ajak mereka untuk, punya 7 rasa syukur every day. Beda-beda gitu ya. Nah,
Karena apa? Gini, bersyukur itu yang saya sukanya itu pikiran kita tuh kalau misal kita nggak bersyukur seringkali terjebak pada scarcity mentality, ya. Worry jadinya gitu ya. Padahal kalau bersyukur itu kan sebenarnya kita lagi nginstall kacamata abundance ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita bersyukur, kita punya quiet time, meniatkan diri bersyukur gitu ya. Nah, kita bisa liberations itu artinya kita memfokuskan atau melatih fokus kita itu pada abundance. Ya, saya suka banget sama caranya Coach Aris gitu kalau di LCTW gitu ya. Tuliskan 7 hal yang disyukuri setiap hari dan harus beda-beda selama 21 hari. Itu resep rawat rawat jalan yang paling ampuh. Saya ngajarin itu, saya ngomong itu di mana-mana karena itu spiritual juga dan, sekaligus mental juga gitu ya. Nah, jadi ya bahkan waktu itu ada anak saya yang umur 5 tahun ngomong gini, namanya Michael, "Ayo Michael, bersyukur." Ada satu hal yang menampar saya, dia bilang, "Iya, Michael bersyukur mobil kita punya spion." Hah, apaan sih? Kok punya spion? Dia kan suka banyak sama mobil ya. Nah, ternyata saya pikir-pikir bener juga kalau nggak ada spion coba nyetir gimana? Ribet kan? Susah gitu kalau mau nyetir ya. Nggak safe gitu ya. Bener juga ya bersyukur punya spion ya. Itu hal kecil yang kadang-kadang taking for granted gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya, bersyukurnya itu bener-bener diniatin waktunya, makanya saya paling suka, waktu quiet time saya itu biasanya bukan malam, tapi pagi. Karena apa, kalau malam disuruh nemenin anak tidur, ketiduran biasanya. Kalau pagi yang lain belum bangun, saya bangun jam 5 jalan pagi, itu sebenarnya yang saya cari adalah quiet time untuk bisa bener-bener bersyukur dan merasakan the positive energy of gratitude, ya. Apalagi bisa divisualisasikan, wah ini sih luar biasa, masuk ke spiraling up atau abundance mentality. Nah itu yang keempat, syukur harian dan self meditation. Last one, yang kelima, selain dari yang tadi mindset, tetap bolehlah kita juga butuh belajar tools-nya, nambah-nambah skill baru, misalnya contoh belajar buat calendarize, 168 jam per minggu itu gimana cara kita bikin planning, cara kita review ya kan, goal-nya mau ditaruh di mana, key activities-nya apa ya, ada kalender untuk target result-nya, ada kalender buat aktivitasnya, kemudian apa, skill buat mendelegasikan, skill tadi mentalnya udah kita bahas, berarti kan communication skill-nya seperti apa, ya kan? Nah, jadi hal-hal ini juga kita perlu mengizinkan diri untuk belajar. Saya sangat sedih waktu itu saya, lagi coba nge-grow, head saya di non-profit organizations, saya coba grow dia 2 tahun, namanya non-profit ya, kita kan ya voluntary lagi gitu ya. Ada satu statement yang saya cukup sedih dan, yang saya sedih itu gini, dia seorang kepala keluarga, oke, anaknya 3, udah lumayan gede-gede, dia bikin, "Aduh yok, udahlah gue kayaknya mentok deh, gue nggak bisa belajar lagi, skill gue segini aja," gitu ya. Saya sedih kenapa? Saya ngebayangin muka istrinya. Istrinya itu menggantungkan hidup dia loh sepenuhnya ke laki yang ini. Kok bisa-bisanya ini mau maju, tapi bilangnya, "Enggak lah, gue udah di sini aja lah, gue nggak bisa lagi, mentok, gue kayaknya udah nggak bisa belajar lagi," gitu. Wah, itu saya sedih banget sih. Ya, tapi itu karena apa? Mungkin karena mental blocks tertentu yang belum diizinkan untuk dilepaskan. Ya, kita tetap perlu punya mentality untuk belajar dan mengizinkan diri untuk terbuka pada hal-hal baru untuk belajar. So, itu tadi dia, 5 hal untuk kita bisa, tips untuk kita bisa, mengalami mental liberations. So, sebagai penutup, saya rekap ya, kita seringkali nggak produktif tuh bukan karena kurang waktu atau kurang skill. Pertama-tama, jangan-jangan kita lihat apakah kita punya mental block tertentu yang menghambat productivity kita. Ketakutan-ketakutan tertentu ya, yang menghambat kita untuk being produktif. Nah, akhirnya dampaknya kita mungkin freeze, kita paralyze, kita mungkin energi kita habis buat marah-marah, frustasi, atau depressed, atau burnout, ya, atau overload, atau guilty feelings. Nah, so, supaya kita bisa benar-benar liberate dari situ dan menyadari bahwa kita ada mental block,
dan kita berproses di situ, sekaligus ya satu, kita punya goals yang jelas, ya seperti yang tadi purposeful, kita hari ini apa sih targetnya, goal-nya mau ngapain, mau berdampaknya gimana, maknanya gimana, whatsoever itu. Sukses kriterianya juga penting. Yang kedua, membuka diri ya pada hal-hal baru gitu ya. Terus yang ketiga, ikhlas dalam melakukan sesuatu supaya benar-benar kita the best shot tanpa perlu menghiraukan hasilnya gimana. Ikhlas sama hasilnya, mau berhasil mau enggak itu cuma feedback ya, nggak ada sukses, nggak ada gagal, itu semua feedback. Nah, kalau misalnya gagal ya back on track langsung, dan juga bersyukur ya daily, ya bersyukur daily gitu ya. Dan terakhir, terbuka untuk belajar skill-skill baru juga. So, poinnya teman-teman boleh lupa semuanya, tapi satu aja poin malam ini, produktivitas sejati itu lahir bukan dari sibuknya kegiatan kita. Ya, pertama-tama lahirnya tuh dari mental. Ya, pembebasan mental, membebaskan diri dari ketakutan-ketakutan yang membatasi teman-teman. So, saya akan ajak dalam 2 minggu ke depan, teman-teman coba nanti setelah dari sini tulis satu mental block yang paling sering menahan produktivitas teman-teman, dan pilih satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja langkah yang tadi ditawarkan atau kita diskusikan di atas sebelumnya untuk benar-benar dilatih. Ya. So, hidup yang produktif itu bukanlah hidup tanpa rasa takut ya, tapi hidup yang tetap kita jalankan dengan ikhlas meski ada rasa takut. Ya, semoga ya saya selesai materinya. Semoga kita bisa dapat manfaat dari materi malam ini dan kita bisa sama-sama berdampak untuk lebih produktif buat keluarga kita, buat perusahaan kita, buat karya-karya kita, pelayanan kita semuanya. Thank you. Kembali ke Coach Shun. Oke, teman-teman dapat sesuatu? Teman-teman dapat sesuatu? Thank you Coach Vio ya untuk materinya yang sangat luar biasa. Ya, teman-teman, ikhlas itu memang sesuatu hal yang mudah diucapkan, tapi memang menantang untuk dilakukan. Ya, jadi nggak apa-apa, tapi kita harus memang perlu belajar terus gitu ya untuk ikhlas, karena ya memang akan terasa lebih ringan kalau kita tuh punya hati yang ikhlas, teman-teman ya. Punya ikhlas itu enak banget kalau kita bisa melakukannya. Oke, oke. So kita nextnya kita akan teman-teman boleh ya follow Instagramnya SKRB ya, seperti yang link yang ada di layar ya, boleh teman-teman follow. Nah teman-teman, pada tanggal 18 dan 19 Oktober nanti kita akan ada live core transformation workshop ya. Ini apa ya? Ini adalah workshop yang mengubahkan juga hidup saya ya, termasuk karena sebelumnya banyak banget mental block yang saya alami gitu. Nah, sejak ikut workshop ini saya lebih apa ya? Lebih berani, lebih memaafkan diri saya ya untuk segala mental block yang saya alami, dan ini keren banget teman-teman. Teman-teman harus ikut ya. Oke. Next, ada apa lagi? Pengumuman apa lagi? Teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini. Menurut saya cara ini adalah cara yang keren dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork ya. Yang pertama adalah melakukan apa yang disebut relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi, setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikut, 2 minggu sekali ya, baik itu menjadi host, membawakan grateful, membawakan doa, menyampaikan core value, atau membagikan abundant sharing dan menjadi main speaker. Ya, misalnya saya sebagai host akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat berikutnya. Ya, nah begitu juga dengan teman-teman yang lain yang tadi sudah bertugas, mereka akan juga mencari gitu ya orang untuk yang bertugas selanjutnya. Nah, apa sih syaratnya untuk kita bisa menjadi bagian dari abundance team? Kita sepakati ya supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang
aktif terlibat di salah satu program SDD, seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach atau Asisten Coach, Family Hypnotherapy Program, dan sebagainya. Ya, teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini jika ingin mengundang teman, keluarga, relasi, dan siapapun yang menurut teman-teman membutuhkan sebuah peningkatan hidup. Grup SKRB ini free of charge. Link pendaftaran ada di deskripsi grup. Nah, oke, ini adalah tim yang akan bertugas di pertemuan berikutnya, pertemuan selanjutnya, ya. Topik yang kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa, ya, salah seorang pembicara yang luar biasa. Dia adalah Bapak Iravan, benar ya saya nyebut namanya ya, ya. Ini topiknya apakah sudah tahu yang untuk 2 minggu lagi nanti di ini ya di WhatsApp group biasanya kita akan dibagikan juga ya teman-teman. Oke, lalu ada grateful prayer oleh Ibu Lucia dan hostnya adalah Coach Vina dari Eating Reorder. Core value akan dibawakan oleh Sugeng dan abundant sharing oleh Ibu Esther. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tunggu sebelum kita foto session ya. Saya ingin bertanya nih, siapa yang belajar banyak pada malam hari ini? Teman-teman boleh unmute dan bilang, oke? Ya, coba teman-teman di unmute dulu. Nih, saya takutnya teman-teman ketiduran ini soalnya. Ayo teman-teman di unmute ya. Kita sama-sama bilang Saya. Iya. Saya. Thank you ya teman-teman. Kita mau foto. Ya teman-teman, kita mau foto. Boleh dong open cam-nya. Yuk teman-teman, kita foto sebentar dan kita open cam sebentar aja. Siapa yang bertugas untuk ini? Bu Erta? Oke. Di sini ada beberapa slide, jadi semuanya senyum aja. Ya, kita nggak tahu slide mana muka kita, jadi kita senyum aja, giginya tahan 5 detik. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Oke, terus. Oke, the next-nya 1, 2, 3. Oke, terus. Oke. 1, 2. Oke, selesai. Oke, thank you Bu Erta buat foto sessionnya. Nah, teman-teman boleh ya tuliskan satu hal berharga di grup WhatsApp ya. Ini adalah cara ya menurut saya yang bisa membantu kita untuk bertumbuh juga ya. Jadi teman-teman boleh sharingkan, mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa ikut membaca dan ikut dapat sesuatu juga dari sudut pandang yang berbeda. Oke, silakan. Nah, sekalian saya mau tanya nih ya, seandainya untuk materi seperti ini tadi ya, menurut teman-teman layaknya berapa sih investasi yang kita keluarkan? Ya, 200.000, 300.000, atau bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajar terbaik dari mentor dan mentor-mentor terbaik di bidangnya. Ya, silakan teman-teman di shoot. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke. Nah, untuk tadi kita sudah buka dalam doa, mari kita juga akan tutup dalam doa juga. Silakan Bu Erta. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan pimpin secara universal dan mari kita kembali menundukkan kepala dan hati. Tuhan yang Maha Pemelihara, terima kasih atas pertemuan penuh kasih malam ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan,
dan semua yang kami terima adalah anugerah-Mu. Pulangkanlah kami dengan hati yang penuh sukacita, tubuh yang kuat, jiwa yang damai, dan semangat baru untuk menebar kebaikan. Jadikanlah komunitas ini tempat yang selalu menghadirkan energi positif, tempat kami bertumbuh dalam cinta, kesehatan, berkelimpahan, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, berkah-Mu hari ini. Amin. 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 Thank you Bu Erta ya. Teman-teman, akhir kata saya undur diri dan saya doakan makin hari teman-teman semua makin SKRB. Sekali lagi ya, apa kabar teman-teman hari ini? Sehat Sehat. ya Raya? Ya, Raya. Ya. Yeay, thank you. Thank you Dalam semua. Jumat ke depan. Ini ngomongnya belibet ini. Jumat 2 minggu lagi ya. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you semuanya. Thank you. Teman-teman atas kehadirannya.